pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Desyori, NIM 184100008. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD di kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Juliati SPD MPD. Nah, saya akan menyampaikan tema tentang meningkatkan keterampilan membaca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah. Nah, jika ibu tanya apa kabar, maka jawabannya itu harus alhamdulillah luar biasa. Boleh? Iya, ibu ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita itu harus berdoa agar apa yang kita pelajari dapat tersampaikan dan dapat diterima dengan baik. Nah, ibu ambil alih ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu mau absen dulu untuk melihat siapa saja yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Ayu hadir. Alaika hadir. Bunga, Leni, Syifa, Balkis, Ria, Diani, Hesti, Yuda, sakit ya. Riki, Yuni. Nah, baiklah, semuanya hadir kecuali Yuda ya. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada kalian, kira-kira ada yang tahu nggak Yuda itu sakit apa? Tadi dia bilang sakit kepala. Memang akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengalami sakit kepala, demam. Ada yang tahu nggak itu disebabkan oleh apa? Iya, karena cuaca kita ini sedang tidak baik. Kadang panas, kadang hujan. Jadi, ibu mau anak-anak ibu tetap di rumah. Jika hujan turun, jangan bermain hujan. Jika terik panas matahari lagi panas-panasnya, jangan bermain panas ya. Lebih baik di rumah beristirahat, tidur siang. Kalau misalnya mau main-main di rumah saja. Jika ingin keluar, tunggu reda hujan, tunggu teduh panas.
Kalau boleh itu main-mainnya sore hari saja. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Ada yang tahu nggak makanan yang bergizi itu seperti apa? Iya, buah-buahan, lagi sayur-sayuran, iya, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, seperti telur, itu bisa juga. Nah, kita juga tidak boleh makan sembarangan. Makan sembarangan itu seperti jajanan yang di luar pagar sekolah kita itu merupakan salah satu jajanan yang tidak sehat. Jadi tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Apalagi ada sausnya, itu tidak bagus ya. Jadi jika ingin mengonsumsinya cukup sekedarnya saja ya. Kalian juga harus rajin berolahraga agar stamina tubuh kita tetap terjaga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau membangkitkan semangat para peserta didik Ibu dengan cara bernyanyi. Ada yang tahu nggak kita mau nyanyi apa? Ada yang suka bernyanyi? Iya, kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 biar semangat. Boleh? Ya. Nah, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian tentang cara membangkitkan semangat dengan cara tepuk semangat. Boleh? Ya, Ibu ambil alih. Tepuk semangat. 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 Boleh? Ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak Ibu memang luar biasa semangat, luar biasa pintarnya, rajin ke sekolah. Iya, anak-anak Ibu, kalian itu bersekolah tujuannya untuk apa? Iya, karena kita ingin mencapai cita-cita. Ada yang punya cita-cita? Apa Ayu cita-citanya, Nak? Iya, Ayu ingin menjadi seorang guru, sama seperti ibu. Ada yang punya cita-cita selain dari Ayu? Apa, Rizky? Iya, jadi tentara. Jika kita ingin jadi tentara, kita itu harus rajin melatih fisik kita agar nanti kita bisa lolos. Nah, baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema meningkatkan keterampilan membaca. Tanggal berapa sekarang, Nak? Iya, tanggal 12 Desember 2020. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, tadi kan tema pembelajaran kita adalah meningkatkan keterampilan membaca. Jadi intinya kita itu akan membahas tentang membaca. Ada yang tahu nggak membaca itu apa? Apa, Nak? Iya, membaca itu membaca berupa membaca suatu tulisan ya. Iya, lagi? Ya, kita itu membaca tujuannya untuk apa?
Iya, untuk memperoleh informasi. Iya, menambah ilmu pengetahuan. Iya, semua jawaban anak-anak ibu itu memang betul. Nah, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu pengertian membaca dan tujuan membaca. Nah, baiklah, ibu akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Membaca adalah salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah tulisan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan seorang penulis melalui tulisannya. Nah, di buku, misalnya itu kan di buku banyak tuh tulisan. Itu berupa tulisan yang disampaikan oleh seorang penulis untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti ibu. Ibu menulis di sebuah kertas, bisa berupa pengumuman, bisa berupa pesan. Tujuannya untuk apa? Iya, agar peserta didik ibu dapat membacanya dan juga memperoleh informasi dari tulisan ibu tersebut. Iya, pintar ya. Nah, membaca ini adalah merupakan proses visual yang hanya menerjemahkan huruf ke beberapa kata yang disampaikan secara lisan. Iya, tujuan dari membaca ini adalah untuk memperoleh informasi dan agar lebih memahami dibandingkan seseorang. Nah, anak-anak ibu, tujuan membaca adalah apa? Iya, agar seseorang yang membaca tadi itu banyak memperoleh informasi dari sesuatu yang dia tidak ketahui, dia menjadi tahu, berbeda dengan seseorang yang tidak mau membaca. Jika seseorang tidak mau membaca, maka dia tidak akan mendapatkan banyak informasi, sehingga dia itu memperoleh cuma sedikit informasi, tidak banyak yang dia ketahui, berbeda dengan seseorang yang membaca. Nah, seperti itu. Nah, membaca ini itu terbagi menjadi dua. Ada membaca keras atau membaca nyaring, dan ada juga membaca di dalam hati. Contoh membaca nyaring itu seperti apa? Ya, misalnya nih, ibu meminta Balkis untuk maju ke depan dengan membacakan satu paragraf yang ada di buku atau membacakan tulisan yang ada di papan tulis dengan suara yang keras. Itu merupakan salah satu contoh membaca keras. Paham? Iya, berbeda dengan membaca di dalam hati. Jika seseorang membaca di dalam hati, contohnya itu cukup dalam hati, cuma dia yang mengerti apa yang dia baca. Nah, sudah paham tadi perbedaannya? Iya, jika membaca keras dapat dibacakan dengan keras di depan umum. Jika membaca di dalam hati cukup dibaca di dalam hati dan hanya dia yang mengerti. Ya, seperti itu ya. Nah, dari membaca tadi, seseorang akan merasa senang. Kenapa? Karena dia itu dapat memperoleh informasi yang tidak dia ketahui menjadi dia tahu. Tentunya dia senang kan? Iya, karena apa yang dia cari tahu itu akhirnya menjadi tahu. Misalnya juga dapat membuat orang senang itu dengan cara membaca cerpen, cerita pendek, cerita rakyat. Iya, itu dapat menghibur karena dengan membaca cerita tersebut kita membawa jiwa kita itu menjadi seperti yang ada di cerita tersebut. Iya, seperti itu ya. Bisa juga membaca puisi, bisa membaca dongeng, dan lain-lain. Masih banyak contoh lain dalam membaca. Baiklah, ada yang dipertanyakan tentang penjelasan ibu ini?
Tidak ada ya, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak ibu, selain dari membaca dapat membuat kita merasa bahagia, membaca juga dapat menyempurnakan membaca nyaring. Iya, dengan kita sering membaca, maka kita itu menjadi sempurna dalam membaca nyaring. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan strategi tertentu. Nah, jika ingin membaca, kita itu harus melakukan beberapa cara agar kita itu dapat membaca dengan baik. Nah, yang keempat adalah memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. Contohnya itu, jika kita tahu topik tersebut kurang jelas, maka kita dapat memperjelasnya dengan cara memperbaharuinya melalui informasi yang kita baca tadi. Nah, yang kelima itu adalah mengaitkan informasi sebelumnya dengan informasi yang telah kita dapat pada hari ini, pada yang kita baca ini. Nah, contohnya nih seperti ini. Misalnya informasi kemarin itu seperti ini. Ya, misalnya informasinya itu berangkat pada hari Rabu. Nah, ketika kita baca lagi ternyata berangkatnya itu hari Kamis, maka kita mengaitkan informasi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak ibu, membaca juga merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk memahami bacaan. Nah, untuk memahami bacaan tersebut, seseorang itu perlu menggunakan pikirannya agar dia mengerti apa maksud dari bacaan tersebut. Sehingga pembaca terlebih dahulu harus bisa memahami kata-kata atau kalimat yang dihadapinya melalui proses asosiasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita tuh harus mengerti dulu ya apa maksud kata ini. Saya ingin pulang. Jadi jika kita membaca itu, kita harus mengerti apa yang maksud dari bacaan tersebut. Nah, seperti itu. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, perkembangan bahasa kita itu dapat ditandai oleh berbagai kemampuan. Yang pertama adalah kita itu harus mampu menggunakan kata atau kita itu harus mampu mengganti kata. Contohnya kita itu waktu berkomunikasi itu menggunakan kata aku. Jadi dengan bahasa yang baik itu kita harus menggunakan kalimat atau kata. Kita harus mengganti kata tersebut menjadi saya. Nah, itu memiliki berbagai perbedaan dengan kata kerja, kata sifat, keadaan, kata tanya, dan kata sambung. Yang kedua itu adalah sehingga menunjukkan pengertian dan pemahaman kita tentang sesuatu. Dan yang ketiga itu adalah kita menjadi mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan menggunakan kalimat sederhana. Nah, dengan membaca itu kita mampu mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, ya, dengan menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seseorang. Nah, yang keempat adalah membaca dan mengungkapkan sesuatu itu melalui gambar. Nah, jika kita sudah membaca, jadi kita kan sudah mengerti. Nah, dengan sudah mengerti tadi, kita dapat mengungkapkannya melalui gambar. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai tentang membaca. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau apakah ada yang kurang jelas? Jika ada, Ibu persilahkan ya. Ya, karena Ibu tidak ingin anak-anak Ibu tidak mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan. Ibu maunya anak-anak Ibu itu menjadi anak-anak yang pintar, yang pandai, tidak malu. Nah, Ibu tunggu ya jika ada yang ingin bertanya.
Baiklah anak-anak ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu mau tarik kesimpulan. Apa tadi tujuan dari membaca? Iya, seseorang dapat memperoleh informasi lagi. Iya, kita menjadi dapat menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu mau menutup pembelajaran kita ini dengan cara berdoa ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang meningkatkan keterampilan membaca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.